Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini kalian sebagai nasabah gagal bayar pinjol legal maupun ilegal, banyak sekali teror dan ancaman yang kalian dapatkan saat penagihan via online. Kali ini saya akan bahas pinjol legal terdaftar OJK ngamuk di rumah nasabah saat nagih. Ngamuk coy. Kita lihat yuk seperti apa ngamuknya dari DC pinjol legal ini saat nagih ke rumah nasabah. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, kembali bertemu dengan channel ini ya. Tetap membersamai kalian. Semoga kalian semua sehat selalu. Itu yang selalu saya doakan dan fokus doa saya. Agar kalian selalu diberikan kekuatan lahir, batin, dan tentunya kekuatan mental untuk menerima segala macam serangan, teror, ancaman saat kalian gagal bayar. Di situasi gagal bayar tidak mudah. Banyak sekali ya yang tidak terduga sekalipun bisa datang kepada Anda semua. Datang dalam artian secara online, bisa juga secara offline. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang spesial buat kalian, video real didatangi oleh DC pinjol legal, ngamuk DC-nya di rumah. Nah, seperti apa ya? Ini tontonan yang sungguh berkualitas sebagai pembelajaran buat kalian semua bagaimana cara menghadapi DC yang datang ke rumah ya, apalagi sampai ngamuk-ngamuk seperti. Nanti saya kasih ulasannya. Tapi seperti biasa, sebelum kita menonton video tersebut, untuk kawan-kawan semua ada baiknya yang belum support dan mendukung channel ini, silahkan gratis tidak berbayar ya, dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya atau ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali ya, langsung ke handphone Anda pemberitahuannya. Ada 3 kali, yaitu ada siang, sore, dan malam hari. Satu-satunya channel YouTube yang membahas terkait masalah pinjaman online, solusi masalah gagal bayar, yang hanya ya satu-satunya bisa upload atau tayang 3 kali sehari. Ada siang, sore, dan malam hari. Satu-satunya ya yang menguatkan mental kalian, yang membooster mental kalian, yang membuat mental kalian tadinya rapuh kembali untuk tegak lurus, untuk fokus ya, seperti baja ya, skuad baja ya. Silakan simak video yang menarik saat ini terkait masalah ngamuknya DC pinjol ya, legal lagi ya, di rumah nasabah. Simak baik-baik, jangan di skip biar tak ada satupun informasi yang tertinggal. Nih saya tayangkan ya, kalian simak, nanti akan saya review. Silakan. Lo nyolot duluan kok, maunya ini duluan. Siapa yang bersilat kawan lidah? kau yang make, nggak mau tahu kami, ini udah data kau. Siapa yang bersilat lidah sekarang? Alah, banyak aja cerita kau ah. Orang datang bagus-bagus, sopan yang hadapi kau. Siapa yang bersilat? Apa? Yah, apa? Di desa nyolot ya, ditanya kelengkapan dokumen nyolot. Kalau udah ketemu seperti ini, nggak usah diladenin deh ya. Kalau misalnya Anda mau divisualkan, silakan visualkan, nggak apa-apa. Kalau Anda mau melaporkan ke OJK, visualkan ya, sambil Anda sebut, terus-menerus sebut, ini dari pinjol mana, misalnya dari Kredivo, dari Aku Laku, dari Kredit Pintar, ya ini nih, gitu kan, ini yang dari Kredivo nih, lihat nih saudara-saudara, ini ngamuk nih yang dari Kredivo, terus videokan, sambil terus ucapkan berulang-ulang, dari pinjol mana, misalnya ini dari Kredit Pintar nih, ini dari Aku Laku, ini dari Ada Kami, terus ya, visualkan sebagai bukti buat Anda, nanti bila melakukan pelaporan ke OJK, biar sekalian ya, mendem-mendem gitu kan, banyak laporan ya, arogannya seperti ini ya. Kalian pasti geram melihat seperti ini. Ada juga yang takut melihat kedatangan seperti ini. Nih, saya kasih tahu ke kalian semua ya. Sudah baik dan sudah betul kalau nasabah didatangi oleh DC pinjaman online selalu menanyakan kelengkapan dokumen. Itu awal mula Anda bertemu face to face tatap muka dengan si DC itu, Anda langsung
Kasih ya mereka pertanyaan. Mana dokumennya? Itu. Kasih pertanyaan. Jangan dikasih air dulu, kasih pertanyaan. Dia bukan tamu yang semestinya. Ya, tamu yang kita tidak tahu siapa. Kalau tamu yang sudah janjian ke kalian, ya sudah tahu kan siapa, asal usulnya dari mana. Ini harus tanyakan dulu. Saya minta kelengkapan dokumen Anda, karena Anda kan mau bertamu di rumah saya kan? Begitu. Anda tegas. Tatap matanya, sedikit melotot, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, Anda datang ke sini ya atas nama siapa, keperluan apa, mohon untuk diperlihatkan semua dokumennya. Kalau Anda dari kredit pinjaman online ya atau dari pinjol, coba lihat mana ID card-nya. Suruh perlihatkan ID card-nya. Saya minta juga KTP. Saya mau tahu siapa yang bertamu ke rumah saya, harus jelas identitasnya. Lihat KTP. Ya, lalu Anda minta surat tugas. Mana surat tugasnya? Berupa fisik surat tugasnya yang tercetak, yang ada stempel basah, tanda tangan basah, ada kop suratnya, yang isinya tertuju bahwa dia ditugaskan tertuju kepada saya, kepada nasabah, kepada saya. Ada nama saya, ada alamat saya. Nah, di sana ada juga nilai tertera, nilai tertunggaknya di dalam surat tugas fisik tersebut yang berstempel dan bercap dan tanda tangan basah ya. Harus berani. Lalu Anda tanya yang ketiga, sertifikasi profesi penagihan mana? Kalau mereka melihatkan ID card-nya dari pinjol, misalnya dari Kredit Pintar, dari Kredipo, dari Aku-Laku, nah ya mana sertifikasi profesi penagihan? Tapi kalau mereka tidak memperlihatkan dari pihak Kredit Pintar, dari pihak Aku-Laku, atau dari pihak kredit online, dari pinjol online-nya, berarti dari pihak ketiga. Nah, kalau dari pihak ketiga, ID card-nya dari pihak ketiga mana? Harus diperlihatkan. Terus surat kuasa dari pihak ketiganya. Itu kalau dari pihak ketiga ya. Kalau dari pihak internal, dari Kredivo, dari Kredit Pintar, dari Aku-Laku, ya sudah cukup memperkenalkan ID card saja. Ya, paham? Jadi, ini adalah rumah kalian. Ini teritorial kalian, rumah kalian, wilayah kalian. Kenapa kalian harus takut? Kalian harus berani. Mereka datang ke tempat Anda, harus baik-baik, harus sopan, harus memperlihatkan seluruh dokumen identitas dia. Dokumen yang harus dibawa, identitas pribadi maupun identitas perusahaan. Biar sama-sama aman. Nah, itulah fungsinya. Kenapa? Harus punya sertifikasi profesi penagihan. Wajib itu. Diperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. Setelah Anda minta ID card, KTP, diperlihatkan, terus surat tugas yang ada nama Anda, lalu minta sertifikasi profesi penagihan. Kalau misalnya dari pihak ketiga, Anda minta surat kuasa yang ditujukan kepada pihak ketiga tersebut dari pinjolnya. Paham nggak? Jadi Anda nggak usah takut. Yang masih takut didatangi DC Pinjol ke rumahnya, nonton video ini. Ya, saya kasih tahu ke kalian semua. Wilayah rumah Anda adalah wilayah kekuasaan Anda. Bukan wilayah punya orang lain. Rumah-rumah Anda yang beli dengan uang Anda. Rumah juga bersurat, bersertifikat atas nama Anda. Kenapa Anda harus takut didatangi oleh orang lain? Kenapa Anda harus takut didatangi oleh pihak orang asing atau pihak lain yang tidak Anda kenal? Anda berhak mengusirnya. Kalau misalnya Anda tidak berkenan, Anda berhak mengusirnya. Itu rumah Anda. Ya, rumah Anda. Kecuali Anda numpang di sana. Numpang tidur sesaat, Anda ditagih, masih wajar gitu kan. Ya ini, rumah-rumah Anda. Milik-milik Anda. Masih takut kebangetan. Sumpah kebangetan kalau masih takut. Jadi, kalian semua ya, yang didatangi oleh pinjol seperti ini. Apalagi pinjol legal ya. Ini nggak usah kalian bayar. Nggak usah. Dia sudah mempermalukan. Cara penagihan itu nggak seperti itu. Cara-cara penagihan yang diatur, diundang di peraturan POJK nomor 10, POJK 05 tahun 2022 tidak seperti ini. Ya harus ya mengikuti kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, norma kepatutan. Juga kaidah-kaidah hukum harus diindahkan oleh terhadap siapapun yang melakukan penagihan yang datang ke rumah nasabah. Nggak seperti ini, mencak-mencak. Emang dia siapa? Sok-sokan, gaya-gayaan, ngamuk-ngamuk di rumah nasabah. Lah, lu aja gaji, penghasilan, duit masih dari persentase nasabah bayar. Nasabah gagal bayar, lu nggak gajian, lu nggak makan. Sok-sokan mukanya udah muka garang seperti itu. Digagal bayar aja udah muka keriput kamu. Jagoan aja ya. Sekarang yang jago bacot datang ke rumah ya seperti ini ya. Jagoan neon. Ya, saya mau tanya ke kalian semua.
Ya, mumpung belum ditutup nih videonya ya. Saya mau tanya, kalian takut nggak kalau didatangi dengan DC seperti itu? Mencak-mencak. Saya mohon ya jawabannya di kolom komentar. Spesial nih, saya minta jawabannya ya. Anda takut tidak? Silakan jawab takut atau tidak. Ya, saya pengen tahu ya. Jadi ini sebagai feedback saya. Kalau kalian itu sebenarnya masih takut atau emang nggak ada rasa takut kalau didatangi oleh model-model DC seperti ini? Saya berharap semuanya menggemakkan, tidak ada rasa takut lagi untuk ketemu dengan DC seperti ini. Justru ketemu DC seperti ini makin enak digagal bayar. Alasannya kuat. Benar nggak? Alasannya kuat. Karena dia sudah melanggar aturan yang ada di POJK. Sudah melanggar aturan yang sudah tertulis di POJK. Nomor 10 POJK 05 2022 sudah jelas-jelas. Paham ya? Jadi alasannya cukup kuat ya. Orang yang ngamuk di rumah, nggak pakai nggak ngotak gitu kan, nagihnya kayak gitu ya. Siapa yang mau bayar dimaki-maki kayak gitu ya? Ya ini nanti ketiban sial itu penagihan selanjutnya. Setelah dia nih setelah dipecat ya, setelah nggak dipakai lagi oleh pinjol tersebut, selesai, sudah kelar. Kasihan ya yang lagi berikutnya ini pasti ini disemprot habis sama nasabah gitu kan, dan pasti gagal bayar. Ini dipastikan siapapun yang sudah dikunjungi oleh DC panjul seperti ini udah pasti nggak bakal bayar ya. Siapa sih yang mau bayar ditagih seperti itu ya? Gagal bayar aja cukup mudah kok. Namun bagi kalian yang nggak mau ngadepin DC model seperti ini, ketika mereka datang ngamuk-ngamuk seperti itu, langsung tutup pintu. Paham nggak? Tutup pintu saja. Tutup pintu, pagarnya ditutup, langsung kasih tahu, gue tutup ya, gitu kan. Bikin kaki aja sekalian, gue tutup ya, kasihan deh lo, gituin aja, nggak apa-apa. Itu hak Anda kok. Rumah-rumah Anda, mau Anda terima atau tidak, itu hak Anda. Itu rumah Anda. Mau Anda terima tamu tersebut atau tidak, itu kewenangan Anda. Nggak usah takut, kawan. Ya. Ini sebagai pembelajaran buat kalian semua ya. Saya ingin memotivasi kalian. Ingin membangkitkan rasa berani kalian. Selama ini ketakutan yang berlebihan itu banyak menyebabkan hal-hal negatif yang terjadi. Sampai kemarin ya terjadi dalam kurun waktu 1 bulan ini terjadi beberapa kali aksi mengakhiri hidupnya. Hanya gara-gara pinjaman online. Hanya gara-gara takut teror pinjaman online. Nah inilah yang menghantui sebagian masyarakat dan menghantui seluruh nasabah pinjaman online yang saat ini sedang gagal bayar. Dihantui rasa ketakutan. Ketakutan yang paling utama yang saya baca dari setiap postingan yang ada di grup atau komunitas paguyuban membasmi pinjol, itu hampir seluruhnya takut didatangi DC pinjol. Padahal sebenarnya sejatinya ya, DC pinjol tersebut hanya mengancam. Kalau mereka ngomong bahwa kami akan datang, akan menagih, pasti hanya ancaman, hanya teror via online. Sebenarnya mereka nggak datang. Nah ini tiba-tiba datang. Nah seperti ini, tiba-tiba ada di depan pintu pagar rumah Anda, ada di depan rumah Anda. Nah seperti ini, tiba-tiba ujuk-ujuk datang ya seperti ini. Oke kawan-kawan semua, saya rasa sudah cukup pembelajaran yang sudah saya sering kupas, sering ulas, agar kalian tidak ada lagi rasa takut terhadap kehadiran DC, apalagi yang namanya chattingan via pesan WhatsApp, via SMS. Nggak usah takut, itu hanya via online. Datang sekalipun, kalau mereka barbar, mereka arogan, apalagi tidak bisa menunjukkan identitas dan dokumen yang semestinya dia bawa, usir kewenangan Anda, rumah-rumah Anda, wilayah teritorial Anda, wilayah lingkungan Anda, di depan rumah Anda, masuk pekarangan rumah Anda, usir. Usir. Tidak ada kata lain, usir. Ya, kita perang terhadap DC-DC pinjol, apalagi yang arogan seperti ini, barbar seperti ini. Perang, kawan, nggak usah takut. Oke, kawan-kawan, saya cukupkan di sini. Seperti biasa, saya minta feedback yang terbaik dari kalian semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut, tidak takut. DC pinjol mau segarang apapun wajahnya, mau menampakkan dengan kata-kata pun, sekaligus dengan kata-kata makian, ya cacian, nggak takut. Rumah Anda, ini wilayah Anda. Usir, selesai. Gagal bayar, kelar. Udah gitu. Usir, gagal bayar, kelar. Udahlah, tamat riwayatnya. Oke kawan-kawan, ya silakan ketik dan tulis di komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share.
Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di ujung video. Saya kasih kesimpulan buat kalian ya. DC barbar datang seperti tadi yang kita lihat video realnya. Datang barbar, ngamuk-ngamuk, ngoceh-ngoceh di depan rumah Anda, otomatis mempermalukan Anda. Selesai udah selesai. Itulah alasan utama kalian gagal bayar. Pijakan utama kalian gagal bayar. Paham ya? Sudah. Cukup kan? Cukup paham kan? Gak usah diulas lagi. Jadi kalau berani seperti itu di rumah Anda, di wilayah Anda, itu di dalam rumah Anda, ya sudah selesai. Kita gagal bayar, tutup pintu sekencang-kencangnya, jebret, ya seperti itu. Biarkan mereka pulang dengan gigit jari. Satu lagi gagal terjadi, kata si desa terus. Satu lagi gagal nasabah terjadi, sudah terjadi. Mereka hidup makan dapurnya ngebul hanya dari nasabah, sok-sokan arogan kepada nasabah. Yang gaji lu siapa? Ayo, perusahaan. Emang bisa ngegaji lu terus-menerus dengan cara-cara seperti itu, gagal bayar makin banyak? Emang lu digaji atas gagal bayar nasabah? Kagak. Kagak, perusahaan nggak mau rugi gaji kamu, gaji para desa yang konyol ya. Oke, teman-teman, saya pamit ya. Tapi seperti biasa, saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali kalian yang saat ini sedang terbaring sakit untuk kembali bisa sembuh, normal, pulih, sehat untuk beraktivitas, menjemput rezeki, memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Kawan-kawan yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, semoga Allah membalikan keutuhan rumah tangga kalian, kembali saling mengasihi, menyayangi, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh keberkahan, penuh rezeki. Saya pamit ya teman-teman semua, sehat selalu, dan khususnya terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Saya doakan khusus buat kalian, semoga penuh dengan limpah dan keberkahan hidup. Semoga selalu dalam senantiasa penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian ketika melakukan apapun aktivitas, bekerja, berusaha, berniaga, semoga Allah selalu membuatkan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih teman-teman semua. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.